asalnya ICF Makati itu dari community Bible study. Ada ibu namanya Lily Hayasi, terus dia suka share sama saya kalau di Bible pas ada Bible study, dan dia share sama saya bahwa dia tuh punya hati untuk punya oikumene gereja di Makati, karena sampai saat itu belum ada gereja oikumene di daerah Makati. To make the story short, akhirnya terjadi, Tuhan jawab doa-doanya, dan mulailah terbentuklah ICF Makati. Dan pertama pendetanya Pak Samuel Moy dan istri Dewi, anaknya waktu itu baru satu, namanya Velia. Terus udah kita mulai ibadah pertama ibadah di Dusit Hotel, dan kita mulainya dari 7 orang. Yang terbersit buat saya itu adalah apa benar saya yang dikirimkan. Karena sejauh saya memahami diri saya belum punya pengalaman sebagai seorang gembala lokal. Kemudian panggilan saya adalah youth pastor. Jadi saat itu ketika dipanggil oleh ketua sinode, saya katakan, Om, apa benar nama yang muncul ketika Om dan juga tua-tua gereja berdoa itu nama Redi yang muncul? Karena pada saat itu ada senior saya itu yang namanya hampir mirip dengan saya, yang di tengah-tengahnya ada penggunaan nama N aja. Jadi saya rasa kayaknya bukan saya deh, saya masih terlalu kecil saat itu. Jadi saat itu jujur nggak gampang buat saya, karena ketika saya merasa bahwa masih usia saya 29 tahun ketika saya berangkat ke sini, dan pengalaman saya sebagai seorang yang full timer juga saya belum pernah ada. Tetapi memang saya sudah pelayanan ke anak-anak muda pada saat itu. Kemudian saya merasa tantangannya adalah yang figur seseorang yang saya akan gantikan ini adalah figur yang dikenal oleh jemaat ICF sebelumnya, itu adalah figur yang sangat baik, nggak pernah marah, pokoknya baik deh. Saya bingung gimana menempatkan diri saya. Tapi satu hal yang membuat jadi penghiburan buat saya juga adalah di mana ada jemaat yang cukup dewasa yang mengatakan kepada saya bahwa pemimpin itu, masing-masing pemimpin punya karakter berbeda-beda. Jadi mereka belajar untuk submit kepada pemimpin yang baru gitu, tanpa melupakan pemimpin yang lama. Jadi mereka tidak membawa saya untuk terbayang-bayang akan kepemimpinan di masa lalu. Mereka belajar untuk bagaimana tetap submit kepada pemimpin yang baru. Padahal pada waktu itu, jujur ya, saya ini terbilang dari jumlah yang ada saat itu 18-20 jemaat, itu mungkin ada sekitar 50% jemaat itu usianya di atas saya. Jadi pas saya datang, mampukah saya? Tapi saya percaya kalau saya berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan mampukan saya. Yang penting saya mau belajar untuk menundukkan diri saya, menaruh diri saya di tengah-tengah posisi pelayanan pada saat itu. Oke, jadi pas pertama kali datang ke ICF itu impresinya adalah jemaatnya tuh antusias banget untuk menyambut orang baru, ya gitu. Bahkan sampai sekarang kan juga masih kayak gitu ya. Di ICF tuh lebih ke anak muda. Terus di ICF jadinya lebih rame dan juga program-programnya banyak. Jadi bikin waktu itu jadi lebih seru aja gitu, karena kayak setelah pulang kerja masih ada aktivitas lagi. Bantu ICF, jadi jemaat ICF, dan puji Tuhan jawab doa, dan saya punya komitmen dengan ICF, dan dari tahun 2002 sampai saat ini. Kalau saya yakin bahwa untuk
stay di satu persekutuan atau gereja, ya itu faktor pentingnya itu cuman iman ke Tuhan aja ya. Maksudnya nggak bisa iman ke manusia, jadi hanya iman ke Tuhan. Dan juga selain itu kepedulian si Koko dan Cici terhadap jemaat itu sangat luar biasa ya, makanya juga jadi betah juga di ICF gitu. Dan saya berharap kedepannya bisa terus berkembang lagi di sini dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi di komunitas ini. Rumah. It's like a family. Karena ICF itu ibaratnya tempat saya berteduh, tempat saya untuk bisa beristirahat. Dan di sini juga di ICF ini semuanya orang seperti keluarga ya, jadi nuansanya kekeluargaan banget di sini. Jadi makanya saya jawabnya rumah. It's nice to have a church, Indonesian church, like Indonesian community, which is that we have like a church, our ICF church, ICF, yeah, we call it ICF Family Church. That's what I call it. Because that's where people meet every Sunday and bonding to each other, sharing the life, like at work or like they miss their family in Indonesia, or like they miss food, Indonesian food. So that makes ICF a special, and we grow through that. Waktu kena COVID kan harus karantina kan di Kondom, di Cityland. Terus ya ICF lah yang selalu supply, selalu nanyain. Itu kan sesuatu yang nggak akan dilakukan sama orang asing atau ya kalau bukan keluarga gitu loh. Jadi itu paling gampang diingat ya, itu pas COVID kayak Ci Elsa selalu nanya, bukan nanya, Ci Elsa selalu WhatsApp, ntar ini gue kirim makanan ya, selalu begitu. Jadi terus yang lain nggak apa-apa sebut merek ya, kayak Yoko selalu bro, nanti kalau mau nitip apa-apa sama Yoko nanti dia beliin gitu, karena waktu itu cuman Yoko yang satu building sama saya, jadinya ya itulah. Terlalu banyak sih. Harapannya mungkin sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Kalau saya sebagai seorang gembala, saya rindu sekali buat setiap jemaat itu ngalamin Tuhan. Jadi Tuhan itu bukannya sekedar sebuah teori, karena kita sebagai orang Kristen, kita tahu kita diselamatkan, Dia mati di atas kayu salib menyelamatkan setiap kita. Tetapi setiap pribadi itu ngalamin. Ya saya sangat rindu kalau saya secara pribadi bisa mengalami, misalkan Tuhan menuntun seperti ini dalam pergumulan dan segala macam, maka saya rindu sekali setiap jemaat pun juga bisa rasain itu. Jadi bukan lagi dari kata orang, kalau saya mengutip dari Ayub 42 ayat yang kelima, bukan lagi dari kata orang, aku mengenal engkau, tapi mataku sendiri memandang engkau. Nah, artinya ada pengenalan. Jadi jangan berbangga dengan jumlah yang banyak, karena jumlah itu bukan menentukan apakah itu menyenangkan hati Tuhan atau tidak. Tapi mari kita berbangga dengan setiap pribadi-pribadi yang mengenal Tuhan dan mengerti akan panggilannya di dalam Tuhan. Itu yang saya